Beliau adalah seorang legenda komedian. Sudah puluhan tahun berkomedi di panggung lawak. Namun kini terjun ke dunia politik untuk mewakili suara seniman dan sempat membuat heboh pemilu kali ini. Penasaran siapa beliau? Oke guys, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan klik notifikasi untuk channelku ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gas subscribe. Alfiansyah Komeng atau lebih akrab disapa dengan Komeng merupakan seorang komedian Indonesia. Namanya melejit setelah memandu acara spontan dengan jargonnya spontan, uhuy, sangat melekat dengan diri Komeng hingga sekarang. Pada awalnya, dia hanya bercita-cita ingin menjadi seorang dokter seperti anak-anak pada umumnya. Namun, siapa sangka justru takdirnya berkata lain. Pria bernama asli Alfian Syah Komeng ini lahir di Jakarta 25 Agustus 1970. Pria berdarah Sunda Betawi ini menikah dengan Aprilia Indra Dewi pada tanggal 24 September 1999. Keduanya dikaruniai tiga anak kembar bernama Bagus atau Laula Aldi, Ganteng Maritza Aldi, dan Cantika Alhayu Aldi. Meski begitu, putrinya bernama Cantika meninggal dunia di umur 10 tahun. Menurut dokter, Cantika meninggal karena saluran napasnya tertutup hingga menyebabkan batuk dan tersedak. Komeng mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 2 Pagi Jakarta Timur, kemudian di SMPN 171 Jakarta Timur. Dan terkait SMP-nya sendiri, saya kurang begitu tahu karena tidak ada data terkait hal itu. Dan mungkin untuk teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya. Oke. Nah, FYI guys, karena kesibukannya di dunia hiburan, Komeng ini pernah beberapa kali pindah kampus dan tidak menamatkan kuliahnya. Salah satunya di Akademi Bisnis Indonesia pada tahun 1990. Namun demikian, selama menjadi mahasiswa dia aktif berpartisipasi guys sebagai anggota himpunan mahasiswa Islam Komisariat Aba-Abi dan sempat juga di sinematografi tapi tidak selesai. Nyatanya, komedian yang terkenal dengan slogan "Uhuy" ini tidak putus asa dalam mengejar pendidikannya yang tertinggal. Terbukti, ia akhirnya lulus sebagai sarjana ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana Bekasi pada April 2018 lalu. Karir Komeng sebagai pelawak diawali saat ia berniat untuk membantu seorang teman yang mengikuti festival lawak. Dan ternyata Komeng justru diajak guys untuk ikutan ajang lawak tersebut. Jadi yang tadi awalnya tidak ada niatan nih untuk mendaftar, hanya untuk menemani sang teman untuk mendaftar, akan tetapi ia juga diajak untuk ikut mendaftar. Dan dari sanalah Komeng bertemu dengan teman-teman barunya. Ia pun membentuk grup lawak bernama Diamor pada tahun 90-an. Grup Diamor tersebut terdiri dari Rudi Sipit, Mamo, dan Jarwo Kuat. Ketiganya sering tampil di berbagai acara. Kurang lebih selama 5 tahun, grup Diamor ini sering manggung nih guys di berbagai acara. Bahkan dirinya juga pernah tampil di bar dan klub malam. Komeng juga sempat mengaku pernah dibayar hanya dengan potongan kue bolu saja. Tapi bersama Diamor pula, Komeng berhasil memenangkan lebih dari 10 kali festival lawak. Dan selanjutnya, Komeng kerap muncul lagi di layar kaca mengisi acara drama komedi di TVRI. Lalu ia dipercaya untuk mengisi beberapa program komedi seperti Kompor Diamor di TPI 9 tahun 91 dan Opera Diamor di TPI tahun 91 sampai 95.
Selain itu, laki-laki berdarah Sunda Betawi ini juga pernah berprofesi sebagai penyiar radio di SK Jakarta dan BES Radio. Nama Komeng melejit setelah menjadi presenter acara komedi spontan yang tayang di SCTV bersama Ulfa Dwianti dan Mpok Atik. Komeng kemudian identik dengan jargon spontan uhuy yang juga menjadi slogan acara sitkom yang berhasil bertahan selama lebih dari 8 tahun ini di tahun 95 sampai 2003 di SCTV dan 2003 sampai 2004 di Trans TV. Selain sibuk memandu bermacam-macam acara komedi di layar kaca, Komeng juga pernah menjajal kemampuannya di dunia akting. Dia pernah membintangi sinetron Akal-akalan tahun 96, Lola dan Lilliput tahun 2002, James Bond 2001, dan Polo Sakti 2003. Lalu pada 2009, Komeng pun untuk pertama kalinya tampil di layar lebar dalam film Anda Puas, Saya Loyo. Ia beradu akting dengan artis papan atas lain seperti Ruben Onsu, Bedu, Rian Shehan, Andri Soraya, Sandy Tumiwa, Mastur, dan Laila Sari. Hingga pada tahun 2020, Komeng masih terus eksis dan tahun sekarang pun terus eksis membintangi beberapa program televisi diantaranya Gokil, Indrama, dan Komedi Oke Deh, dan lain sebagainya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Jadi gimana sih awal mula sang komedian ini masuk ke politik? Jadi hal itu bermula saat Komeng diajak komedian Miing dan Oni Suwarman atau Oni SOS. Komeng menyebut situasi waktu itu sedang berkumpul dalam rangka acara PASKI, yaitu Persatuan Seniman Komedian Indonesia Jawa Barat di Subang, Jawa Barat. Oni merapat ke Partai Perindo, sedangkan Miing ke Partai Gelora. Dan tinggal Komeng nih yang belum masuk partai. Daripada akhirnya diurusinlah kemarin sama daftar calon sementara, sampai nanti tinggal nunggu daftar calon tetapnya sebagai Komeng. Komeng pun masih akan melalui beberapa tahapan nih, mulai dari verifikasi administrasi hingga verifikasi pemilih untuk proses bacalek bakal calon legislatif. Diketahui juga, Komeng mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pada akhirnya pada tanggal 13 Mei 2023 lalu. Komedian berusia 52 tahun ini kurang lebih mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari daerah pemilihan Jabar. Sebagai informasi guys, DPD sendiri ini bertanggung jawab nih dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dan saat ini, Komeng juga telah resmi berganti nama menjadi Alfiansyah Komeng. Alfiansyah Bustami Komeng melalui putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak Mei 2023. Pergantian nama ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali dan memilihnya dalam surat suara. Saat calon wakil rakyat lainnya menggunakan berbagai strategi untuk membuat personal branding diri mereka melalui berbagai promosi kampanye mulai dari membangun citra di media sosial, kampanye door to door hingga pemasangan baliho. Komeng membawa nuansa baru dalam branding politik. Citra Komeng sebagai komedian telah melekat sejak lama dan secara tidak langsung menjadi identitas sosial dirinya. Karakteristik Komeng yang humoris memberikan sebuah stimulus afektif terhadap para pemilih yang kemudian melahirkan interaksi positif. Dampak positifnya adalah meningkatnya hubungan sosial di antara Komeng dalam kapasitasnya sebagai calon wakil rakyat dan masyarakat. Nah ini nih, foto Komeng mampu menarik perhatian pemilih karena berbeda dengan calon anggota legislatif lainnya yang menggunakan foto berpenampilan formal dengan berkemeja dan berjas. Dalam foto atas, nama Alfiansyah Komeng
Ia justru mengenakan kemeja biru dan berpose memiringkan kepalanya ke arah kiri dan sangat unik sekali gitu guys. Selain itu, nama Komeng viral karena saat perhitungan surat suara di berbagai tempat pemungutan suara, para saksi dan masyarakat berteriak "uhui" ketika menghitung suara yang diberikan untuknya. Selain itu, dalam reka perhitungan suara pula, nama Komeng melejit di posisi tertinggi di luar perkiraan, di luar BMKG. Nah, berdasarkan data yang diterima dari KPU Jabar, hasil rekapitulasi suara untuk DPD RI menempatkan Komeng sebagai calon senator dengan suara terbanyak, yakni 5.399.699 suara, disusul oleh AA-nya Rina Casmayanti dengan kisaran 1,9 juta suara, Jihan Fahira dengan 1,8 juta suara, dan Agita Nurfiati 1,1 juta suara. Meski ada nama lainnya juga yang meraih suara di atas 1 juta, seperti mantan Bupati Garut yang kontroversial yaitu Aceh Fikri dengan 1,12 suara dan Ahmad Syarifuddin dengan 1,1 juta 108.516 suara. Dan akan tetapi hanya 4 nama saja nih yang berhak menjadi senator di Senayan. Jadi 2 nama lainnya tadi yaitu Bupati Aceh Fikri dan Ahmad Syarifuddin tidak bisa masuk ke Senayan. Nah, sebelumnya komedian Komeng itu mengatakan nih alasannya maju sebagai DPD RI di kontestasi Pileg 2024. Salah satunya adalah untuk memperjuangkan suara-suara rekan satu profesinya agar didengar. Selain itu, jika terpilih nanti, salah satu misinya adalah membahagiakan masyarakat Jawa Barat lewat komedi. Saya memang tidak bisa mensejahterakan rakyat Jawa Barat, tapi paling tidak saya bisa membahagiakan karena dengan komedi trigger untuk kebahagiaan. Karena dengan komedi itu trigger untuk kebahagiaan, ucap Komeng. Dan dirinya kini sudah resmi menjadi DPD mewakili aspirasi rakyat dan para seniman. Akan tetapi, apakah janji-janjinya itu bisa dilaksanakan? Coba komen di bawah. Oke, sobat-sobat YouTube semua, tadi merupakan biografi pelawak terkenal. Komeng dimulai dari ia memulai karirnya sebagai pelawak sampai akhirnya terjun ke dunia politik dan kini telah resmi menjadi anggota DPD mewakili suara para seniman. Oke guys, jika dirasa dari penjelasanku tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah. Dan jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.